Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, pengusaha properti Duta Family merupakan mantan supir angkot. Seperti diketahui, pada pagi ini saya bertemu dengan Haji Ayi, salah satu pengusaha properti. Pak Haji, Ya, lagi sibuk Pak Haji? ya biasa aja. Lagi ini lihat-lihat yang kerja. Pak, bisa diceritakan Pak, ini katanya Bapak mantan supir angkot juga Pak ya? Iya betul. Dulu saya lagi masih kecil ya. Jadi supir angkot, supir mobil pickup juga. Karena pertama ngenaik dulu malah menaik, terus jualan es juga gitu kan. Ya seiring dengan jalan waktu kami terus berusaha untuk bisa hidup ya, karena waktu itu kan saya cuma tamatan SD karena nggak bisa meneruskan sekolah. Waktu itu masih kecil, masih bayi, ibu udah meninggal gitu kan, bapaknya seorang petani, jadi otomatis kehidupannya ya sangat keras. Dengan 12 bersaudara, saya laki-laki yang kedua besar, jadi otomatis untuk membantu kehidupan keluarga itu harus bekerja keras. Makanya saya waktu keluar SD aja saya udah bisa ngojek, naik, jadi supir gitu, ada peningkatan. Nah, mungkin itu waktu masih kecil, usia keluar SD udah usaha apa aja yang bisa menghasilkan uang. Pak, itu saat jadi supir angkot tahun berapa Pak? Supir angkot, saya kan kelahiran 65 ya. Jadi waktu di supir angkot itu tahun di usia 13 tahun, 15 tahun sudah jadi supir angkot. Itu di jurusan mana Pak? Jurusan Cicalengka Majalaya, terus Cicalengka Cicahem. Saat menjadi supir angkot, penghasilan Bapak berapa Pak seharinya Pak? Waktu itu ya sih nggak menentu ya. Cuman waktu itu dapat 20.000, sisa setoran dari orang lain ada 25, maksimal ada 50 paling besar. Tapi waktu itu kan masih berharga ya uang itu. Angkotnya punya orang lain Pak? Punya orang lain, bukan punya saya sendiri. Saat itu penghasilan dengan sebesar itu Pak, cukup nggak Pak? Ya untuk menambah membiayai adik-adik ya dianggap cukup lah ya waktu itu. Makanya saya pernah dikasih orang tahu bahwa kamu jangan puas di situ katanya. Kalau ingin orang jadi orang sukses, ilmunya harus digali terus gitu kan, supaya pendapatannya bisa naik. Karena dengan ilmu hidup akan lebih mudah, itu benar, ada peribahasa gitu. Jadi semakin keilmuannya tinggi di bidang usaha, insya Allah pendapatan juga akan lebih besar. Mungkin itu ya, saya seiring dengan waktu terus saya punya semangat tinggi, akhirnya saya buka bengkel motor. Dari muka bengkel motor itu bisa maju lagi. Itu kebetulan ada teman yang bisa bantu saya waktu itu untuk dikasih modal, dikasih tempat gitu kan. Akhirnya bisa jalan lagi dan buka showroom lagi gitu kan. Ya terakhir 2006 ya, saya udah punya showroom banyak di mana-mana, itu kena bangkrut lagi. Cuman tidak separah yang 97, karena kalau 97, 98 itu rumahnya aja sampai ngontrak gitu. Waktu itu 2006 tidak habis sih, cuman utangnya besar malah ke bank, tapi tidak dijual dulu gitu rumahnya. Nah, seiring dengan itu waktu, saya berpikir gimana caranya hutang saya besar gitu kan, ke bank segala macam. Gimana caranya supaya ada usaha yang untungnya agak besar gitu. Ya saya nanya-nanya ke teman, akhirnya ada yang bilang coba main di properti gitu kan. Lalu saya nggak ada pengalaman di situ. Akhirnya saya ikut training dulu, ikut training perumahan, terus nanya-nanya ke teman. Setiap perumahan saya datangin cuma ngobrol-ngobrol aja, nanyain harga segala macam. Akhirnya sedikit ada ilmu di situ.
Nah, pas ada teman saya yang mau bikin perumahan, saya nanya, gimana kalau saya yang ngerjakan, gitu kan? Saya yang ngurus izin segala macam. Saya nggak usah digaji, yang penting saya pengen bisa aja dibikin perumahan. Akhirnya dia baik hati, saya disuruh untuk membereskan perumahan, bikin RSA ya, 50 unit. Tapi alhamdulillah dalam jangka 1 tahun itu bisa beres gitu. Bisa beres. Nah, dari pengalaman itu saya ngobrol ke saudara, ada punya saudara tanahnya di daerah Rancaikek. Gimana kalau karena saya nggak punya duit gitu. Gimana kalau tanah itu saya bisa pinjam? Nanti hasil penjualan rumahnya saya bayarin. Dengan itu dikasih akhirnya. Itu bikin 40 unit saya coba. Saya nggak punya untuk ngurungnya, nggak punya untuk bangunnya juga nggak punya gitu kan. Cuman pengalaman kemarin yang bikin punya temen, saya banyak kenalan. Gimana nih kalau bisa ada yang ngurugin nanti dibayar belakangan. Akhirnya ada yang ngebangun dibayar belakangan juga ada juga akhirnya. Ya alhamdulillah 40 unit itu akhirnya beres juga dalam waktu 8 bulan. Nah dari situ mulailah berani jadi kontraktor dulu gitu kan. Dulu pernah kontraktor Pasar Sehat Cileunyi, walaupun dibayarnya sama kios gitu. Sekarang kiosnya banyak di sana nggak ada yang beli, nggak laku gitu kan. Nah 2011 saya baru bikin perumahan di sini yang tahap 1 di Duta Family Estate. Nah, sampai sekarang udah tahap 2 alhamdulillah. Mungkin itu perjalanan singkat saya dari mulai supir angkot yang sekarang ya alhamdulillah main di properti. Kalau kata orang mas selalu tanya properti, ya alhamdulillah aja, diaminkan aja gitu kan.